Assalamualaikum. Halo sobat semua. Selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi informasi rahasia tentang Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Bagaimana cara pasukannya Imam Mahdi bisa memperoleh kelebihan ataupun kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia pada umumnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Kali ini saya akan berbagi lagi informasi rahasia tentang bagaimana cara pasukannya Imam Mahdi bisa memiliki kelebihan ataupun kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Dan kemampuan yang dimiliki oleh pasukannya Imam Mahdi sulit untuk dijangkau oleh akal dan pikiran manusia biasa. Saya berbagi informasi rahasia ini bukanlah diambil dari cerita menurut riwayat si ini ataupun riwayat si itu. Dan informasi ini bukanlah suatu cerita dongeng yang dikarang-karang. Tetapi saya mendapatkan informasi ini dari sumber yang terpercaya. Pasukannya Imam Mahdi adalah manusia biasa juga. Hanya saja pasukannya Imam Mahdi adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dalam menjalankan dakwahnya. Manusia yang menjadi pasukannya Imam Mahdi sangat sulit diketahui oleh orang lain. Karena penampilan mereka sama seperti penampilan manusia pada umumnya. Dan penampilan mereka sangatlah sederhana seakan-akan mereka tidak memiliki kelebihan apapun di dalam dirinya. Penampilan pasukannya Imam Mahdi sama saja dengan penampilan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sehingga sangat sulit diketahui oleh orang lain. Walaupun seorang indigo atau seorang yang bisa melihat dengan mata batin, jika ia bisa melihat kelebihan pada diri pasukannya Imam Mahdi, belum tentu ia tahu bahwa mereka adalah pasukannya Imam Mahdi. Keseharian dalam kehidupan pasukannya Imam Mahdi, mereka menjalaninya secara normal seperti manusia biasa pada umumnya. Jika ada sesuatu yang harus dikerjakan atas perintah Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, mereka pun akan langsung bergegas menuju tempat mereka masing-masing, untuk menyelesaikan tugas dari Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Walau sejauh apapun tempat yang ditugaskan oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, para pasukan tersebut tidak akan pergi kemana-mana. Mereka tetap berada pada tempatnya masing-masing. Tubuh ataupun jasad mereka tetap pada tempatnya masing-masing. Hanya saja mereka menggunakan kekuatan ataupun kehebatan rohani mereka untuk menuju suatu tempat yang harus mereka selesaikan atas perintah dari Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Manusia-manusia yang sudah mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pasukannya Imam Mahdi, untuk mendampingi Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bumi ini. Jika sudah menjadi manusia pilihan Allah, pasti mereka akan mempunyai kelebihan ataupun kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Kelebihan ataupun kemampuan tersebut tidak didapatkan dengan cara belajar membaca kitab-kitab, ataupun tidak didapatkan dengan membaca dan menghafal banyak ayat Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pasukannya Imam Mahdi bisa memperoleh kelebihan ataupun kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Pasukannya Imam Mahdi bisa memperoleh kelebihan ataupun kemampuan tersebut karena kelembutan hati dan jiwanya, sehingga mereka mempunyai sifat dan perilaku yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah sifat ikhlas. Salah satu sifat yang disukai oleh Allah dari hambanya adalah sifat ikhlas. Sifat ini merupakan sifat di mana seseorang terima dengan kondisi apapun yang telah Allah berikan. Orang yang memiliki sifat ikhlas tidak akan pernah mengeluh dengan seberapapun nikmat dan cobaan hidup yang telah Allah berikan terhadap dirinya. Karena pentingnya sifat ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun banyak menyebut ayat-ayat Al-Quran tentang keikhlasan. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat keikhlasan dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 2-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama hanya kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia, mereka berkata,
Kami tidak menyembah mereka melainkan dengan harapan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi sangat ingkar. Karena dengan keikhlasan totalnya ini Allah sangat menyukai mereka. Jika Allah sudah menyukai terhadap seorang hamba, pasti Allah akan membukakan hijab terhadap seorang hamba tersebut. Dan jika hijab sudah terbuka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menampakkan dirinya dan menampakkan semua rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang memimpin bumi saat ini. Apabila seorang hamba tersebut sudah mengenal Allah secara zahir dan batin, maka ia akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan ataupun kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Jika hijab sudah terbuka, dan mata hati sudah memperoleh nur mukasyafah yang telah diberikan oleh Allah terhadap dirinya, maka di saat itulah seseorang tersebut mendapatkan yang namanya ilmu laduni ataupun ilmu hikmah. Ilmu laduni ataupun ilmu hikmah adalah suatu kelebihan ataupun kemampuan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dirinya. Tanpa banyak belajar dengan kitab-kitab ataupun bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Seseorang yang sudah menjadi pasukannya Imam Mahdi tersebut hanya membaca Al-Fatihah atau hanya menyebut nama Allah saja. Dia pasti bisa mengendalikan kelebihan ataupun kemampuan tersebut. Jika sudah menjadi pasukannya Imam Mahdi, maka mereka akan dibimbing langsung oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi agar menjadi ahli zikir. Karena kelebihan ataupun kemampuan tersebut akan lemah jika tidak dilengkapi dengan energi zikir. Karena kelebihan ataupun kemampuan yang dimiliki oleh pasukannya Imam Mahdi, bukanlah karena kekuatan fisik yang hebat tetapi karena kekuatan rohani yang hebat. Dengan menjadi ahli zikir maka kelebihan ataupun kemampuan pasukannya Imam Mahdi tersebut akan semakin meningkat. Karena hanya dengan berzikir secara terus-menerus bisa menambah asupan ke dalam rohani. Karena energi zikir adalah sebagai makanan rohani, sedangkan makanan untuk jasmani berupa seperti makanan biasanya, seperti makanan yang dimakan setiap hari. Tidak semua pasukannya Imam Mahdi bisa memperoleh ilmu laduni ataupun ilmu hikmah. Karena yang bisa memperoleh ilmu tersebut, hanyalah pasukan-pasukan yang bagus dan hebat rohaninya saja. Setiap kelebihan ataupun kemampuan pasukannya Imam Mahdi, masing-masing mempunyai tingkatan tersendiri. Tergantung seberapa bagus atau seberapa hebat rohani mereka. Yang membedakan tingkatan kemampuan pasukannya Imam Mahdi, bukan karena ilmu pengetahuan atau kepintarannya dalam segala hal. Tetapi hanya dibedakan siapa yang paling bagus dan hebat rohaninya saja. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Percaya atau tidak dengan informasi ini, terserah kalian saja, yang penting saya sudah berbagi informasi ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.